Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa, halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kabar antum semuanya di rumah? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat, istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan hari yang kedua ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan dan mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini mengangkat musibah atau wabah COVID-19 dari negeri yang kita cintai ini dan dari seluruh penjuru dunia. Pemirsa halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan silsilah Ramadan Syahrul Quran, yaitu Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengagungkan dan memuliakan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan dan tidak termasuk mereka yang menghajar atau meninggalkan Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari bersama bahwa termasuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian pada pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan poin yang kedua, bahwa termasuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran adalah dengan mentadaburi atau menghayati Al-Quran. Tadabbur atau kadang-kadang diartikan dengan tafakur atau merenungkan atau menghayati, di mana secara bahasa tadabbur bisa diartikan tafakur, atau tadabbur itu hal yang berkaitan dengan kesudahan atau akhir dari suatu perkara. Karena tadabbur itu berasal dari kata dubur, sebagaimana kita mengenal istilah dubur binatang, yaitu bagian akhirnya. Maka tadabbur ayat-ayat Al-Quran adalah apabila kita memikirkan atau merenungkan secara menyeluruh yang menyampaikan kita kepada akhir atau puncak dari dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran itu dan tujuan-tujuannya yang jauh. Jadi makna tadabbur atau tafakur adalah menggunakan pikiran kita secara menyeluruh supaya kita bisa apa? Sampai pada tujuan akhir dalam memahami Al-Quran. Dan mentadaburi Al-Quran itu sesuatu yang sangat penting. Banyak di antara kita yang melalaikannya. Apabila kita misalnya
mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh seorang qori yang memiliki suara yang indah, yang merdu. Banyak di antara kita tertarik, terharu, tersentuh hanya disebabkan karena suara qori'nya yang indah, yang merdu. Bukan karena kita mentadaburi, merenungkan, menghayati ayat-ayat yang dibacakan oleh qori tersebut. Padahal tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tadabbur Al-Quran berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 82, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak merenungkan, menghayati, memikirkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mendapati perselisihan satu ayat dengan yang lain, tapi justru sebagian ayat menguatkan sebagian yang lain. Maka kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Muhammad Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka sudah dikunci oleh Allah Ta'ala? Berarti orang yang dikunci hatinya, dia tidak bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari Al-Quran. Karena dia tidak bisa mentadaburi isi daripada Al-Quran. Demikian juga, mengapa mentadaburi Al-Quran itu begitu penting sekali? Karena Al-Quran merupakan lautan yang tidak ada tepinya. Terkandung di dalam Al-Quran ilmu yang begitu banyak. Semakin kita mentadaburi, semakin bertambah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tentu, apabila kita mentadaburi dan menghayati dan merenungkannya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat. Oleh karena itulah, mentadaburi Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya membaca dengan bacaan yang baik saja, dengan bacaan yang merdu saja. Adapun perintah mentadaburi Al-Quran bisa kita temukan dalil-dalilnya yang begitu banyak sekali. Baik di dalam Al-Quran itu sendiri, ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam perkataan para salafus soleh. Di antara dalilnya yang kita temukan dari Al-Quranul Karim itu sendiri adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Shad ayat 29. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Dialah kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak. Mubarak artinya penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya.
waliyatadzakkara ulul albab. Dan supaya orang-orang yang berakal mereka mendapatkan pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa mentadaburi Al-Quran merupakan tujuan yang utama, tujuan yang puncak di dalam membaca Al-Quran. Karena Allah Ta'ala tidak mengatakan, dialah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka membacanya. Tidak seperti itu, tapi liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Sehingga ini menegaskan bahwa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran merupakan tujuan yang paling tinggi dari diturunkannya Al-Quran tersebut. Demikian juga dalil yang berikutnya yang sudah kita bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ini perintah kepada kita semua untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Karena seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah Ta'ala, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Adapun dalil yang ketiga, yaitu surah Al-Baqarah ayat 121. Di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Maka merekalah orang-orang yang beriman kepadanya. Apakah yang dimaksudkan dengan yatlunahu haqqa tilawati? Membacanya dengan sebenar-benar sebaik-baik bacaan. Bukan hanya membacanya dengan suara yang merdu, dengan tartil saja. Tapi makna yatlunahu haqqa tilawati sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah. Demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah menghalalkan halalnya, mengharamkan yang diharamkannya, dan membacanya seperti mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata sebagaimana membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, juga dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kecuali kita dengan mentadaburinya. Dan kita tidak akan bisa mentadaburinya kecuali kita memahaminya. Maka ayat ini menjelaskan pentingnya atau diperintahkannya mentadaburi Al-Quran. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Dan di antara mereka ada ummiyun, mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. La ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui tentang kitab itu illa amaniya, kecuali hanya amani. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan al-amani at-tilawah. Artinya mereka tidak mengetahui dari Al-Quran kecuali hanya bagaimana cara membacanya dengan baik dan bagus.
Beliau mengatakan la ilmun lahum illa mujarradut tilawah duna tafahum wa tadabbur. La ilma lahum. Yakni mereka tidak memiliki ilmu dari Al-Quran itu kecuali hanya sekedar membaca. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, suaranya merdu, tapi tidak memahaminya dan tidak mentadaburinya. Maka di sini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Demikian juga mentadaburi Al-Quran akan menjauhkan kita dari sifat orang yang menghajar Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang kita sudah pelajari sebelumnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, yang ditinggalkan. Artinya termasuk menghajar Al-Quran adalah tidak mau memahaminya, tidak mau mentadaburinya. Adapun perintah mentadaburi Al-Quran di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, di mana beliau membaca Al-Quran itu dengan tarassul, dengan perlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melewati ayat-ayat yang di situ ada tasbihnya, sabbaha, beliau bertasbih, membaca subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, dan apabila beliau melewati ayat-ayat yang di situ ada permohonan, maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, dan apabila di situ ada ayat-ayat yang berisikan tentang ta'awud, perintah untuk berlindung kepada Allah taala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awud atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an, beliau tidak hanya membacanya tapi juga mentadaburinya, dan beliau juga berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau membaca satu ayat hingga pagi hari. Jadi sepanjang malam beliau sholat malam itu hanya membaca satu ayat, tentu setelah membaca Al-Fatihah. Beliau rukuk dan sujud dengan ayat itu. Artinya apa? Beliau melaksanakan sholat itu beberapa rakaat, dan setiap rakaat yang beliau baca hanya satu ayat, tidak lebih. Di mana beliau membaca di dalam sholat beliau tersebut, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 118. Yaitu qauluhu ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam tidak selalu membaca bacaan yang panjang, karena beliau kadang-kadang menekankan pada tadabbur,
yaitu mentadaburi dan menghayati Al-Quran. Sehingga beliau dalam satu malam berkali-kali beberapa rakaat beliau sholat hanya membaca satu ayat diulang-ulang terus. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Dan ini menunjukkan bolehnya kita mengulang-ulang satu ayat yang sama di dalam solat-solat kita. Kemudian dalil yang lain dari sunnah Nabi SAW adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana dia berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa minna ma'anihinna wal amal bihinna." Rawahu Tabari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu seseorang dari kami, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, idza ta'allama asra ayatin, apabila mereka mempelajari 10 ayat, lam yujawizuhunna, mereka tidak akan berpindah atau berganti pada ayat-ayat yang selanjutnya. Hatta ya'rifa minna ma'anihinna, hingga mengetahui makna-maknanya. Jadi mereka tidak hanya belajar Al-Quran itu bagaimana cara membacanya, tidak hanya bagaimana menghafalkannya, tapi juga bagaimana memahami makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Sekaligus wal amal bihinna, demikian juga mempelajari bagaimana mengamalkannya. Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita umat manusia apabila kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmizi, yaitu ketika Ibnu Amru Ibnul As radhiyallahu anhuma meminta izin dari Nabi SAW supaya dapat mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, Nabi SAW melarangnya, di mana beliau bersabda, la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min salasin. Beliau melarang dan mengatakan la yafqahu, tidak akan bisa memahami orang yang membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berarti paling cepat 3 hari khatam Al-Quran. Lebih cepat dari itu tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Ini secara umumnya. Karena tujuan daripada membaca Al-Quran di samping meraih pahala sebanyak-banyaknya adalah juga untuk mentadaburi Al-Quran, menghayati dan merenungkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya saja. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik rahimahullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu saat mengimami para sahabat dan menjaharkan bacaan di dalam sholat tersebut. Dan qadarullah beliau lupa 1 ayat. Setelah selesai beliau bertanya, ya fulan, hal asqattu fi hadhihi surati min syai'? Beliau bertanya kepada seseorang, ya fulan, apakah saya melupakan 1 ayat di dalam surah ini? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kemudian beliau bertanya kepada yang lain. Ya, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Semuanya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Maka Nabi SAW ketika itu bersabda, ma balu aqwamun yutla alaihim kitabullah fama yadruna ma tuliya minhu wa ma turik. Ada apa gerangan
orang-orang dibacakan kepada mereka kitabullah, lalu mereka tidak mengetahui apa yang dibaca dan apa yang tertinggal. Hakadha kharajat azamatullah min qulubi bani Israil. Demikianlah keluar keagungan Allah Subhanahu wa taala dari hati Bani Israel. Karena mereka membaca kitabullah hanya sekedar bacaan, tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Fasahidat abdanuhum wa ghabat qulubuhum. Yaitu bagaimana hilangnya keagungan Allah taala dari hati Bani Israel? Badan mereka menyaksikan, badan mereka hadir, tetapi hati mereka tidak ada di situ, hatinya tidak hadir. Sehingga mereka tidak bisa mentadaburi dan memahami Al-Quran. Sebagaimana banyak di antara kita ketika sholat, banyak di antara kita yang kehilangan kekhusyuan di dalam sholat karena kita tidak tahu apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Wala yaqbalullahu min 'abdin hatta yashhada biqalbi ma'a badani. Dan Allah Ta'ala tidak menerima dari seorang hamba hingga hatinya dihadirkan bersama dengan jasad atau badannya. Nah, ini adalah hadis-hadis, riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Adapun dari kalangan salafus soleh rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dari Nafi' rahimahullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ta'allama Umarul Baqarata fisnatai asrata sanah falamma khatamaha nahara jazuron. Di dalam kitab Nuzhatul Fudola, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Bayangkan, Umar radhiyallahu anhu, sahabat kedua terbaik, orang Arab yang tahu kapan ayat, kapan surah diturunkan, tahu maknanya di mana diturunkan, mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Lalu tatkala selesai, beliau menyembelih seekor unta sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu, beliau menyelesaikan surah Al-Baqarah itu dalam 12 tahun bukan karena tidak mampu. Bukan karena beliau menyia-nyiakan Al-Quran, sibuk dengan hal yang lain, bukan. Tapi karena beliau tidak hanya mempelajari surah Al-Baqarah itu bagaimana membacanya, tapi juga bagaimana menghayati, mentadaburi, dan memahami surah Al-Baqarah tersebut. Sehingga berbeda dengan apa yang ada di zaman kita, sebagaimana dikatakan oleh salafus soleh. Kalau dulu orang-orang itu menghafal Al-Quran itu sangat sulit karena mereka juga belajar bagaimana memahami maknanya dan mentadaburinya dan mengamalkannya. Tapi sekarang banyak di antara kita, bahkan anak-anak menghafal Al-Quran, bacaannya bagus, tapi kosong dari tadabbur, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga ini menjadi tugas bagi kita, bahwa kita tidak hanya diperintahkan membaca Al-Quran, tapi juga memahami, mentadaburi, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengamalkan, maka akan merubah kehidupan kita. Sebagaimana dulu para salafus soleh. Dulu salafus soleh, karena mereka paham apa itu Al-Quran, mereka paham isi Al-Quran, sebelum mereka masuk Islam, mereka mendengar 1-2 ayat saja, langsung mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena mereka benar-benar memahami
ayat yang dibaca, mentadaburi ayat yang dibaca. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, nazalal Qur'anu liyutadabbara wa yu'mala bih fattakhadu tilawatahu amalan. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Quran itu diturunkan tujuan utamanya untuk ditadaburi, diamalkan. Tapi mereka menjadikan tilawahnya sebagai amalan. Artinya, mereka menjadikan tilawah Al-Quran itu sebagai tujuan utama. Bahkan wal'iyadzubillah, dengan tilawah Al-Quran, mereka jadikan sebagai wasilah untuk mencari kepentingan duniawi semata dan meninggalkan pahala akhirat wal'iyadzubillah. Baik, tadi sudah kita pelajari dalil-dalil yang menjelaskan, menunjukkan pentingnya mentadaburi Al-Quran. Baik itu dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari riwayat salafus soleh. Lantas berikutnya, bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran? Artinya, bagaimana supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran? Ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh sebagian ulama. Yang pertama, metode untuk mentadaburi Al-Quran pertama, yaitu kita harus melakukan persiapan yang baik. Melakukan persiapan-persiapan yang baik. Di antaranya adalah dengan memilih waktu yang sesuai. Bukan waktu di mana kita sedang sibuk. Mungkin waktu siang hari kita sedang sibuk bekerja, sulit untuk tadabbur Al-Quran. Kita sedang dagang, memikirkan Al-Quran. Kalah sama dagangnya. Atau mungkin setelah kita melakukan pekerjaan yang berat, yang sulit untuk mentadaburi Al-Quran, itu akan sulit. Karena energi kita, pikiran kita sudah terkuras. Sehingga pilihlah waktu yang sesuai. Mungkin di sepertiga malam terakhir, sebelum subuh atau ba'da sholat subuh. Itu adalah di antara waktu yang tepat. Kemudian termasuk bentuk persiapan adalah, persiapan yang baik adalah dengan berwudu, bersuci. Walaupun boleh kita membaca Al-Quran dengan tidak bersuci. Artinya dalam keadaan berhadas kecil, boleh. Tapi yang paling afdol dalam keadaan bersuci. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dulu, salafus soleh ketika mereka ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, mereka mandi dulu, bersiwak, pakai pakaian yang bagus. Karena ingin memuliakan sabda Nabi SAW. Apalagi tentunya Al-Quran. Tentu mereka akan lebih mengagungkan lagi. Kemudian duduk menghadap kiblat. Walaupun boleh kita membaca Al-Quran sambil tiduran, berbaring. Tapi menghadap kiblat duduk lebih utama. Kemudian berikutnya, menghadirkan mushaf di hadapan kita. Karena apabila kita membaca Al-Quran sambil melihat kepada mushaf, kita melihat tulisan di mushaf, itu akan lebih mudah untuk mentadaburi, ya, daripada kita membaca Al-Quran dari apa yang kita hafalkan. Jadi lebih mudah dengan menghadirkan mushaf di hadapan kita. Itu yang pertama, yaitu melakukan persiapan yang baik sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara cara mentadaburi Al-Quran adalah kita menetapkan sebagian kecil dari ayat Al-Quran untuk kita baca dan kita tadaburi. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Cukup misalnya 10 ayat atau setengah halaman dulu. Sebagaimana dulu para salafus soleh, para sahabat,
Mereka ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran tidak melewati 10 ayat. Sampai mereka benar-benar memahaminya dan mengamalkannya. Jadi jangan sampai kepanjangan. Sehingga kita sulit untuk mentadaburi dan menyimpulkan faedah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya yang ketiga, cara mentadaburi Al-Quran. Yaitu kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran. Di antaranya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan memenuhi hukum-hukum Al-Quran, bacaan Al-Quran, tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan sebagainya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Demikian juga kita baca Al-Quran dengan membaguskan suara kita. Tentu beda ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh seseorang yang suaranya bagus, merdu di samping tajwidnya yang bagus, dengan orang yang tajwidnya bagus tapi mungkin suaranya kurang bagus, kurang merdu. Tentu akan lebih menarik hati kita yang membacanya dengan suara yang merdu. Karena membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, yang merdu, tentu tidak seperti membaca lagu-lagu yang mereka baca, tidak. Masih harus sesuai dengan koridor syariat. Itu sesuatu yang diperintahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian juga di dalam riwayat Al-Bukhari. Laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang membaca Al-Quran tidak dengan ghina, dengan lantunan suara yang merdu. Artinya bukan suara, tapi tidak dengan lantunan, dengan melodi, tapi tentu yang sesuai dengan Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW memuji sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat bagus, merdu. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberikan seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, yang bagus, itu sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada tadabbur Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW ketika membaca ayat Al-Quran, beliau senantiasa mengulang-ulang. Beliau senantiasa mengulang-ulang. Sebagaimana dalam riwayat tadi, ketika beliau sholat, beberapa rakaat dalam satu malam sampai subuh, beliau hanya membaca satu ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ini beliau hanya mengulang-ulang satu ayat terus. Karena apa? Karena ketika kita membaca satu ayat pertama kali, kita mungkin mendapatkan satu faedah. Ketika kita mengulangi lagi, kita akan mendapatkan faedah yang lain dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus soleh. Fawallahi ma karrartu al-ayah marratan illa wa fatahallahu li min asrariha asyai'al kasir. Demi Allah, tidaklah aku mengulang ayat itu lebih dari sekali. Jadi berkali-kali diulang. Kecuali Allah Ta'ala membukakan untukku rahasia-rahasianya yang begitu banyak. Jadi semakin mentelaah, semakin mentadaburi, merenungkan, menghayati akan semakin banyak faedah yang didapatkan. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadirkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan bacaan Quran kita.
Jadi kita menghadirkan perasaan bahwa kita ini sedang disaksikan oleh Allah Ta'ala dan Dia mendengarkan bacaan kita. Dengan demikian akan dapat membantu kita untuk menghayati dan mentadaburi Al-Quran. Kemudian poin yang keempat, yaitu kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Misalnya, ketika kita sampai pada ayat di situ ada tasbih, kita membaca subhanallah. Ayat di situ ada isti'adzah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan juga ketika kita membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, kita membaca bala subhanaka. Itu namanya berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi itu sesuatu yang disunahkan karena merupakan metode atau cara yang memudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Dan yang kelima, di antara metode untuk mentadaburi Al-Quran adalah dengan memahami makna ayat. Yaitu dengan cara misalnya kita menggunakan Quran terjemah atau bisa mushaf tafsir yang ringkas seperti tafsir As-Sa'di atau tafsir Al-Baghawi misalnya atau yang lain. Nah, ini tujuannya supaya kita memahami ayat yang kita baca. Jadi tidak hanya bisa membaca tapi juga memahami maknanya. Kemudian yang keenam, di samping mengetahui makna ayat, juga mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat ini. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dari ayat ini. Misalnya, kalau di dalam ayat itu ada satu perintah, maka kita berusaha untuk mengerjakannya. Apabila ayat itu ada larangan, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Sebagaimana salafus soleh dahulu, mereka tidak berpindah dari 10 ayat sampai mereka mempelajari maknanya dan mereka mengamalkannya. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, siksaan-siksaan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada mereka umat-umat terdahulu, hendaknya kita membaca Al-Quran dan mendengarkan itu seolah-olah ayat itu ditujukan kepada kita. Kadang-kadang kebalikan. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat tentang surga, kenikmatan surga, ayat itu seolah-olah berlaku untuk kita, bahwa kita adalah penghuni surga dengan kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan kalau ada ayat-ayat berkaitan dengan siksaan Allah Ta'ala, dengan orang kafir, orang munafik, kita menganggap ayat itu ditujukan untuk orang lain. Itu sesuatu yang keliru. Umar radhiyallahu anhu, sahabat kedua terbaik, ketika Nabi SAW menjelaskan kepada seorang sahabat, itu Hudzaifah, memberitahukan tentang rahasia-rahasia orang munafik, Umar langsung nanya kepada sahabat itu, apakah beliau termasuk golongan orang munafik. Jadi beliau tidak lantas kemudian menyikapinya dengan tenang. Tenang, saya pasti bukan termasuk golongan munafik, itu orang lain. Tidak seperti itu. Jadi ketika ada azab-azab Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ditujukan kepada umat terdahulu, kita membayangkan seandainya azab itu terjadi kepada kita. Sehingga kita berusaha untuk meninggalkan apa yang menyebabkan mereka dulu diazab, disiksa oleh Allah Ta'ala. Demikianlah mungkin yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini berkaitan bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Demikianlah, kita break sejenak, tetap di tempat, pemirsa Hal Ustadz yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Setelah itu nanti kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah layar
TV Anda. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalannya dengan membacanya. Orang menyangka kalau baca Al-Quran sudah cukup, padahal tidak. Baca Al-Quran itu adalah sarana untuk bisa memahaminya, dan memahami adalah sarana untuk mengamalkannya. Jadi kalau orang sudah baca Al-Quran dengan baik, ya masih ada tahapan berikutnya, berusaha memahaminya. Kalau sudah memahami dengan baik, kemudian berusaha mengamalkannya. Oleh karenanya di antara cara kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita harus mengerti apa kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kembali silsilah kajian Ramadan Syahrul Quran. Sambil menunggu pemirsa yang mengajukan pertanyaan, maka kita selesaikan sedikit materi yang kita sampaikan tadi. Termasuk metode mentadaburi Al-Quran, di samping kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, juga kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Karena ketika Al-Quran dibacakan, kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Di antara maknanya adalah supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 214, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mendengarkan Al-Quran yang dibaca bukan hanya sekedar sunnah, tapi wajib. Sedangkan membaca Al-Quran, sebagian mengatakan itu adalah sunnah. Sehingga menunjukkan bahwa mentadaburi Al-Quran bisa juga dengan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Nabi SAW berada di atas mimbar. Lalu beliau berkata, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud terkejut dan dia bertanya, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana saya membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Maka Nabi SAW menjawab, Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Sesungguhnya aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita selalunya tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran. Supaya kita bisa mentadaburinya. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian membacakan surah An-Nisa. Sampai pada ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ wajibna bika ala haula'i syahida. Kemudian Nabi SAW mengatakan hasbuk, cukup. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi SAW dan beliau meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW beliau dengan mendengarkan Al-Quran dari sahabat beliau mentadaburinya, menghayatinya sampai beliau menangis. Itulah bagaimana metode-metode
kita dapat mentadaburi Al-Quran. Baik, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita jawab pertanyaan yang masuk melalui WA. Pertama, pertanyaan dari saudara Dodi S. Yogi. Beliau bertanya, apakah tadabbur Al-Quran bisa dilakukan dengan sendiri atau harus melalui penjelasan ustadz atau kajian? Mentadaburi Al-Quran, apabila itu dimaksudkan dengan mempelajari maknanya, bisa dilakukan dengan sendiri apabila kita memahami makna Al-Quran atau mengetahui bahasa Arab. Atau bisa juga dengan melalui mushaf terjemah. Tapi kalau itu yang dimaksudkan adalah memahami tafsirnya, maka tentu kita perlu merujuk kepada para ulama. Itu bisa dengan cara mengikuti kajian, bertanya kepada ahli ilmu, atau bisa juga membaca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Bekasi, bolehkah wanita ketika sedang haid membaca Al-Quran terjemahan atau dengan memakai HP? Karena ada larangan memegang mushaf. Baik, berkaitan dengan wanita yang haid membaca Al-Quran, ada khilaf di antara ulama. Tapi saya lebih condong kepada ulama yang membolehkan wanita yang haid membaca Al-Quran. Karena wanita yang haid tidak bisa disamakan dengan orang yang junub, yang dilarang membaca Al-Quran. Adapun menyentuh Al-Quran atau mushaf, menyentuh mushaf, maka di situ juga ada khilaf ulama. Tapi mayoritas ulama melarang dan saya condong kepada itu. Apabila kita mengambil pendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, maka kita bisa menggunakan kain atau bisa meminta orang lain untuk membukakan mushaf atau bisa menggunakan HP karena HP tidak termasuk mushaf. Berikutnya pertanyaan yang ketiga dari Ayu Rahayu. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh kita pada saat ini membaca Al-Quran pada saat Ramadan, saat ini dengan niatan mengkhatamkannya namun tidak mentadaburinya? Baik, kewajiban kita kepada Al-Quran diantaranya adalah selain membacanya, mengkhatamkannya, atau mentadaburinya. Tapi di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala seperti waktu-waktu khusus seperti bulan Ramadan, maka kita boleh hanya dengan niat mengkhatamkan Al-Quran sehingga kita tidak bisa mentadaburinya. Karena sebagian salafus soleh dulu seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq rahimahumullahu ta'ala, mereka kalau bulan Ramadan lebih memperhatikan, memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga tidak heran ketika mereka umumnya khatam Quran 7 hari, kalau sudah masuk Ramadan setiap 3 hari khatam, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, 1 hari khatam. Ini kan padahal kata Nabi SAW, kalau membaca Al-Quran kurang dari 3 hari tidak bisa memahami. Tapi larangan ini secara umumnya, tapi di waktu-waktu yang khusus seperti bulan Ramadan, kita boleh fokus kita, perhatian kita hanya memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, walaupun tidak mentadaburinya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya dari Atikah Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz, lebih afdol mana mengkhatamkan Al-Quran dengan membaca saja atau dengan membaca, mentadaburi, melihat terjemah dan tafsirnya tapi tidak khatam? Untuk bulan Ramadan sudah dijelaskan tadi, sebagian ulama berpendapat lebih afdolnya kita mengkhatamkannya. Untuk waktu-waktu yang lain kita masih punya kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang lewat WA dari Abu Syakib dari Tegal. Afwan Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Quran via HP tanpa punya wudhu? Baik, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran tanpa wudhu, memang khilaf ulama apakah harus dalam keadaan berwudhu atau tidak, ya kan? Yang mengatakan harus wudhu mereka berdalilkan dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ada yang memahami mutahhar itu para malaikat. Kemudian mereka berdalilkan dengan hadis la yamassul qur'ana illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Tapi saya lebih mengambil pendapat boleh menyentuh Al-Quran
tanpa wudu walaupun afdolnya dengan wudu. Tapi kalau HP, nah itu berbeda karena HP tidak termasuk mushaf walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Karena kadang kita menutup HP tidak ada tulisannya Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami lewat HP, lewat WA. Baik, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Demikian juga memberikan kemudahan untuk mentadaburi Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu bisa kita ambil faedah sebanyak-banyaknya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah pandemi COVID-19 ini dari negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah taala, yang meninggal dimasukkan dalam golongan para syuhada. Demikianlah aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.